Mazda adalah produsen asal Jepang pertama yang membuat mesin rotary Wankel digunakan di mobil produksi massal. Mobil-mobil ikonik yang menggunakan mesin ini adalah Mazda RX series, mulai dari Mazda RX-7 FC, FD, dan Mazda RX-8. Namun sayangnya, walaupun mobil-mobil tersebut sangat keren, tapi mobil-mobil tersebut menyandang mobil penyakitan karena mesinnya. Mesin rotary pada dasarnya adalah mesin yang hebat. Kelebihan mesin ini adalah hemat tempat, mesinnya kecil, dan dapat memberikan distribusi bobot yang sempurna, yaitu di 50-50. Namun di balik kehebatannya, mesin ini terkenal tidak reliable. Karena hal tersebutlah akhirnya Mazda tidak mengembangkan mesin ini lagi, karena dirasa terlalu banyak membuang uang dan SDM aja. Namun semua itu berubah ketika era modern, yang mana Mazda akhirnya melakukan riset untuk membuat mesin ini lagi. Dan akhirnya Mazda memberikan sinyal positif untuk mesin ini dengan mengeluarkan mesin rotary engine terbaru mereka. Dengan Mazda mengeluarkan mesin ini, sekali lagi, ini seperti menetapkan Mazda adalah salah satu produsen paling revolusioner dari Jepang. Dan mesin revolusioner ini diatur untuk memecahkan semua rekor dengan kekuatan dan efisiensi yang luar biasa. Dengan desain terobosan yang ada, mesin rotary yang unik dari Mazda ini dipercaya akan mengubah cara kita berpikir tentang mesin rotary. Pertanyaannya, apa yang membuat mesin revolusioner ini begitu istimewa dan bagaimana cara kerjanya? Kemudian, mobil Mazda mana yang akan menggunakan teknologi ini dan apakah akan sukses seperti mesin rotary Mazda legendaris sebelumnya? Dengan pertanyaan yang numpuk di isi kepala, maka dari itu, di video ini kita akan membahas semua tentang mesin revolusioner ini. Selama 50 tahun terakhir, Mazda telah memproduksi lebih dari 2 juta mesin rotary Wankel. Selain itu, Mazda juga terus menghidupkan kembali ide mesin ini bahkan setelah industri otomotif menyatakan sudah mati. Yang mana Mazda akhirnya mendevelop mesin rotary yang baru dan dipasangkan di Mazda MX-30 REV. Mazda MX-30 REV adalah SUV crossover yang menggunakan tenaga listrik baterai. Namun, mobil ini tetap menggunakan mesin, yaitu mesin rotary. Dan mesin rotary dalam MX-30 REV berperan sebagai pembangkit listrik dalam desain hybrid plug-in seri ini, dan bukan sebagai penggerak langsung roda seperti kebanyakan kendaraan hybrid. Meskipun masa depan mesin rotary sebagai mesin pembakaran internal mandiri mungkin masih terbatas, tapi Mazda mengklaim bahwa tujuan baru mesin rotary ini didasarkan pada pertimbangan teknis yang praktis, bukan sentimen. Kemudian, karakter mesin rotary yang baru ini adalah kesederhanaan. Kenapa kesederhanaan? Ya ini karena akan sangat mudah menggabungkan mesin rotary dengan komponen lain seperti baterai, generator, dan penyimpanan bahan bakar. Oleh karena itu, mesin ini disatukan dengan motor listrik, deselerator, dan generator menjadi satu unit yang lebarnya kurang dari 840 mm. Ditambah, mesin hybrid seri rotary ini sangat kecil. Dengan demikian, mesin tersebut dapat dipasang di kompartemen mesin MX-30 BEV yang merupakan model tunggal yang saat ini didasarkan pada desain kendaraan Mazda Skyactiv. Wakako Yufuji, dia adalah manajer program Mazda, mengatakan bahwa kecepatan mesin rotary yang tinggi adalah hal yang baik untuk digunakan dalam mobil sport. Tetapi kekompakan mesin ini juga ideal untuk digunakan sebagai pembangkit di sini, yang mana Mazda menggunakan ukuran ini sebagai keuntungan untuk mengoptimalkan keseluruhan paket. Meskipun produksi massal mesin rotary sudah dihentikan pada tahun 2012 dengan berakhirnya RX-8, namun Mazda terus melakukan penelitian dan pengembangan agar cahayanya tetap menyala. Dan MX-30 REV adalah hasil dari kerja tersebut. Namun, mesin rotary konvensional yang ada di Mazda RX diubah menjadi pembangkit. Kenapa konsepnya dirubah? Awalnya, para insinyur mempertimbangkan untuk menggunakan kecepatan konstan pada mesin rotary, karena mesin rotary beroperasi lebih mirip dengan pembangkit daripada penggerak langsung roda. Namun, setelah menguji versi prototipenya, para desainer membuat penyesuaian lebih, karena desain asli tidak dapat menghasilkan nuansa Mazda yang mereka harapkan. Maka dari itu, mesin ini dibuat seperti yang ada saat ini. Selain itu, karena mesin rotary juga berfungsi sebagai pembangkit, kecepatannya juga akan selalu bervariasi. Meskipun hal ini tidak dilakukan secara paksa untuk memberikan akselerasi yang cepat, namun variasi yang lebih halus akan memberikan keandalan yang lebih tinggi, yang mana kecepatan maksimum mesin ini adalah di 4.500 rpm dengan kecepatan rendah sekitar 2.000 rpm. Dan mesin rotary ini dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 74 horsepower pada 4.500 rpm dan torsi sebesar 117 Nm pada 4.000 rpm. Dan mesin rotary ini juga dibantu oleh motor listrik yang dapat mengeluarkan daya sebesar 170 horsepower pada 9.000 rpm dan torsi sebesar 260 Nm pada 4.481 rpm. Cukup kecil sebenarnya jika kita hanya berpatokan sama horsepower. Kemudian, selama masa pengembangannya, Mazda juga menghadapi tantangan yang ada dari mesin ini. Ini juga diungkapkan oleh Yoshiaki Naguchi. Dia adalah seorang spesialis teknis di Mazda. Dia mengatakan,
bahwa mesin rotari perlu dibuat lebih ringan, lebih efisien bahan bakar, dan lebih andal. Mesin rotari RX-8 asli memiliki dua ruang pembakaran terpisah, masing-masing berukuran 654 cc, dan kurva trokoid dengan jari-jari produksi mesin 8C yang baru adalah 120 mm, dan lebar rumah rotor adalah 76 mm. Kemudian, dua lubang samping berfungsi sebagai saluran masuk dan saluran buang udara. Dengan demikian, mesin MX-30 Rev akan lebih ringan sekitar 15 kg dibandingkan mesin Renaissance yang terbuat dari besi cor, karena menggunakan aluminium untuk komponen sisi rumahnya. Injeksi langsung juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Dan jika ingin dibandingkan dengan mesin RX-8, berarti mesin RX-8 adalah mesin porting, dan mesin yang baru ini adalah mesin rotari injeksi langsung. Dan para insinyur Mazda juga telah lama mengidentifikasikan injeksi langsung sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi mesin rotari. Namun mereka tidak dapat menerapkannya pada mesin Venice yang ada. Kenapa demikian? Ya karena suhu pembakaran dalam mesin rotari selalu berubah, dan terkadang mesin rotari dapat mencapai kombinasi bahan bakar dan udara yang seragam, yang mana ini merupakan masalah. Dengan demikian, maka jawabannya adalah injeksi langsung, yang mana injeksi langsung dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi dengan mendistribusikan kombinasi udara bahan bakar secara lebih merata di dalam ruang pembakaran utama. Selain itu, bahan bakar benar-benar bisa menguap bahkan pada suhu yang lebih rendah saat diatomisasi saat injeksi. Dan untuk menghindari kemungkinan injeksi bahan bakar yang berlebihan dan mengurangi penggunaan bahan bakar, sistem recirculation gas buang juga ditambahkan ke mesin rotari yang baru ini. Dan sistem ini paling efisien pada kecepatan rendah dan beban ringan, di mana sistem ini dapat mengurangi kerugian pendinginan karena ruang pembakaran mesin rotari memiliki luas permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin berpenggerak reciprocating. Selain itu, penggunaan EGR berarti emisi nitrogen oksida bukanlah masalah utama bagi mesin rotari ini. Ini juga diperjelas oleh Naguchi, yang menurutnya mesin rotari secara alami memiliki emisi nitrogen oksida yang rendah karena suhu pembakarannya lebih rendah. Dan yang lebih penting adalah mesin rotari ini dapat mengurangi emisi karbon monoksida dan hidrokarbon. Jadi dengan kita melihat spesifikasinya aja, Mazda seakan-akan bilang bahwa mesin rotari ini adalah mesin masa depan yang sangat menjanjikan. Namun dengan teknologi yang mutakhir ini, apakah Mazda sudah menyiapkan mobil balap dengan mesin baru ini? Kepala Pusat R&D Mazda Eropa mengatakan bahwa impian insinyur kami adalah suatu saat nanti kami akan memiliki mobil sport dengan mesin rotari. Tapi saya akan mengatakan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal itu. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Jangan bertaruh melawan kejutan lainnya berupa penghidupan kembali mobil sport Mazda dengan mesin rotari. Mungkin ya mungkin, jika mesin rotari ini memang terbukti reliable dan ditambah cukup pantas untuk digunakan di motorsport, dan terbukti bisa menang, maka tidak diragukan lagi, rotary engine adalah mesin masa depan. Ya kenapa tidak, mesin ini ramah emisi gas buang, jadi dengan rotary kita tidak perlu mobil listrik. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.